Kalau dulu temannya sedikit, hanya kiri kanan, sekarang temannya sedunia, Pak. Jadi tiap hari itu medsosan, tiap hari Twitteran, tiap hari IG-an. Jadi lebih luas, Pak. Nggak bisa yang kayak gitu disebut nggak rukun. Nah, ya, cuma kan secara kenyataan harus diakui ketika orang sibuk dengan gadget, ya kedekatan secara fisik, kebersamaan secara fisiknya berkurang dengan tetangga-tetangga, dengan teman-teman di sekitarnya. Nah, ini diterima dulu, baru nanti dicarikan solusi, dicarikan perbaikan. Oh iya Pak, sekarang orang-orang itu gampang ngamuk, gampang marah, baperan Pak, mudah tersinggung sekarang. Kita salah ngomong sedikit bisa dilaporkan. Nah, ya diterima saja situasinya memang begitu. Setelah itu lah terus solusinya gimana? Nanti kan ada perbaikan. Disitulah gunanya ngelemi kahana. Banyak yang tidak terima. Ya hidup kita ya ada baiknya tapi juga ada buruknya apapun itu. Maka kalau ada saudara kita, teman kita menyebut-nyebut buruknya ya tidak harus kesusu ditolak. Siapa tahu itu memang kenyataannya begitu. Kita terima kemudian kita perbaiki. Jadi ini tidak harus diartikan kritik barat tadi, misalnya, oh ini pasif, ini tidak aktif. Tidak, justru terukur tindakannya, tidak asal maju. Inilah gunanya ngelemi kahanan. Makanya nanti di masyarakat Jawa itu ada istilah tadah, peradah, dan orawek. Tadah itu tidak meminta apapun. Tidak meminta itu maksudnya bukan tidak punya keinginan, tapi tidak banyak menuntut. Mensyukuri apa yang sudah dicapai. Orang bersyukur itu biasanya yang tidak mengeluh, tidak menuntut. Itu tadah. Menerima tadi, ngelemi kahanan. Tapi juga tidak diam. Selanjutnya ada perada. Perada itu mau repot untuk perbaikan sesama, untuk menyumbang tenaga, menyumbang pikiran, nyumbang ilmu, nyumbang harta untuk kehidupan sesama. Itu namanya perada. Jadi setelah menerima tadah, kemudian perada. Jadi tidak ada hubungannya dengan malas atau pasif. Justru dengan potensi yang sudah diakui, dimiliki saat ini, berusaha untuk melakukan yang terbaik, meskipun itu repot, meskipun itu capek, meskipun itu kehilangan. Itu namanya perada. Jadi ikhlas memberi. Dan yang ketiga, oraweka. Oraweka itu ndak males, ndak segan, ndak enggan, tidak menunda-nunda, ndak milih-milih ketika akan melakukan kebaikan. Jadi tidak hanya rebahan, ngerti ribuan jutaan konsep kebaikan, ngerti ratusan hikmah kebijaksanaan, kalau tidak diterjemahkan dalam kehidupan nyata sehari-hari, kalau kita hanya wegah saja, males, menunda-nunda, menunggu-nunggu besok saja, nanti saja, atau milih yang enak-enak saja, itu juga namanya wegah. Belum disebut terpuji. Yang terpuji itu ya tadah, peradah, ora wegah. Jadi setelah tadah menerima kahanan, ngelemi kahanan, setelah itu peradah, mau repot, ikhlas memberi untuk sesama, dan yang ketiga, tidak malas, tidak enggan, tidak menunda-nunda, tidak memilih-milih. Saiki ning kene ngene aku gelem. Sekarang di sini seperti ini aku mau. Ini penerjemahan cokro manggilingan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita terima situasi kita hari ini, kita bergerak dalam perada sehingga roda terus akan berputar. Oke, dalam tradisi falsafah hidup Jawa,
ada konsep juga cara menyikapi cokro manggilingan. Ketika kita menyadari bahwa hidup ini berputar, hidup ini tidak statis, tapi selalu bergerak, berubah, dan dinamis, apa yang harus kita pedomani? Ada istilah dalam budaya Jawa namanya Triwikromo. Triwikromo ini ada yang mengartikan keteguhan hati, ada yang mengartikan alam. Jadi Triwikromo itu 3 prinsip, 3 ranah dalam hidup kita yang harus kita taklukkan. Yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Menghadapi hidup yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah, yang selalu berubah, senjata kita adalah Triwikromo. Menguasai masa kini, masa depan, dan juga masa lalu. Prinsipnya apa? Bagaimana cara kita menguasai? Cara menguasai atau prinsip-prinsipnya adalah yang pertama, kita harus selalu ingat bahwa yang kita rasakan saat ini adalah buah dari yang kita lakukan di masa lalu. Berarti apa? Kita harus mengambil pelajaran dari masa lalu sehingga kita nanti di masa depan bisa mengalami hal yang lebih baik daripada yang sekarang kita alami. Saya sudah enak kok, Pak. Masa lalu saya tertib sehingga sekarang saya bahagia. Ya, maka belajarlah dari masa lalumu sehingga engkau bisa di masa depan bahagia terus atau syukur-syukur bisa semakin bahagia. Saya di masa lalu kemarin masih ada keliru-kelirunya. Ya, berarti buahnya keliru-keliru itu kan kau rasakan sekarang. Maka lakukan perbaikan saat ini biar nanti kalian di masa depan tidak merasakan buahnya keliru-kelirumu seperti yang kau rasakan sekarang. Itu prinsip pertamanya itu. Ya, nyambung dengan prinsip yang kedua. Kalau prinsip yang kedua, yang kita lakukan sekarang akan kita nikmati buahnya di masa depan. Ini sama. Jadi, apa yang kita lakukan sekarang, ya siap-siap menerima hasilnya di masa depan. Itu kalau diringkas dengan satu kata, Triwikromo itu menaklukkan masa lalu, masa kini, masa depan dengan cara belajar dari masa lalu, memperbaiki masa kini demi lebih baik di masa depan. Inilah cara kita menaklukkan 3 masa. Jangan sampai kita jatuh di lubang yang sama. Berarti kita tidak belajar dari masa lalu, apalagi tambah lebih jelek dari kemarin. Nah, itu berarti ya kita tidak belajar dari masa lalu. Kalau dalam Islam itu kan jelas, Muslim itu yaumuhu khairun min amsihi. Hari-harinya saat ini itu lebih baik dari kemarin. Dan hari besok lebih baik. Harus kita pastikan lebih baik dari hari ini. Tidak boleh sama saja. Kalau sama saja kita disebut orang yang rugi. Dan kalau lebih jelek, kita disebut orang yang terlaknat. Maka ayo hati-hati mengelola masa, mengelola waktu. Waktu bisa menjadi teman kita yang paling ampuh, paling dahsyat, tapi sebaliknya dia juga bisa jadi musuh kita yang paling menghancurkan. Mari kita taklukkan lewat Triwikromo. Dengan cara tidak sembrono, kita hidup hari ini dengan belajar dari kesalahan-kesalahan di masa lalu untuk mendapatkan buah yang lebih baik di masa depan.
Jadi ini rumus pokoknya menghadapi cokro manggili. Oke, kita lanjutkan. Di atas bumi ini dan di kolong langit ini tidak ada barang yang pantas dicari, dihindari, atau ditolak secara mati-matian. Meskipun demikian, manusia itu selalu berusaha mati-matian untuk mencari, menghindari, atau menolak sesuatu. Walaupun kadang memang tidak sepantasnya dicari, ditolak, atau dihindari. Padahal apa yang dicari atau ditolaknya itu tidak menyebabkan orang bahagia dan senang selamanya, atau susah dan celaka selamanya. Tetapi pada waktu orang menginginkan sesuatu, pasti ia mengira atau berpendapat bahwa jika keinginanku tercapai, tentulah aku bahagia dan senang selamanya. Dan jika tidak tercapai, tentulah aku celaka dan susah selamanya. Ini karakternya manusia. Padahal menurut Ki Ageng Surya Mentara, mbok yo jangan begitu. Menginginkan sesuatu boleh, tidak suka atau menolak sesuatu boleh, tapi tidak harus semati-matian itu. Seolah-olah kalau gagal memperoleh yang diinginkan atau menolak yang tidak disukai, terus hidupmu hancur. Atau kalau memperoleh yang kamu inginkan dan menyingkirkan yang kamu tidak sukai, terus hidupmu bahagia terus gitu. Tidak begitu. Hidup tetap akan siklus, kadang senang, kadang susah. Kadang-kadang kita kan begitu, pokoknya Pak, kalau saya diterima jadi PNS ini misalnya ya, wah sudahlah selesai hidup saya Pak, sudah bahagia terjamin sampai anak-anak cucu nanti. Atau kalau saya berhasil menikahi dia Pak, wah sudah hidup saya mesti tidak ada susahnya, seneng terus bahagia terus. Atau kalau saya punya uang 10 miliar saja Pak, pasti hidup saya itu ketawa terus, nggak ada sedihnya sama sekali. Kita kan sering punya rasa seperti itu. Atau menolak. Wah, pokoknya jangan dengan teman saya itu deh Pak. Saya akan mati-matian menghindar. Karena teman saya itu nggak cocok sama saya. Saya benci sekali sama dia. Semoga dia, kita akan menolak mati-matian. Janganlah Pak kalau kerja di sana itu menurut saya. Kita nolak mati-matian. Janganlah Pak kalau menikah dengan dia Pak, saya sudah lama tidak suka dengan perempuan seperti itu, bukan tipe saya. Terus kamu tolak mati-matian. Itu kan kebiasaan kita begitu. Pak Ki Ageng Surya Mentara mengingatkan Mbok yo jangan begitu. Jangan keterlaluan. Keterlaluan mencari atau keterlaluan menghindari. Seolah-olah kalau berhasil yang engkau cari, hidupmu